Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 5. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah, semua sehat semua ya. Ya, anak-anak, sebelum kita ke pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk hari ini yang memimpin berdoa, Mas Febrian, coba tadi karena sudah masuk pertama kali tadi, yang pertama ini. Ya, Mas Febri ini, ya silakan. Di tempat duduk siap, gerak, berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Mas Febri sudah mau memimpin berdoa. Ini termasuk salah satu sikap percaya diri, karena berani memimpin berdoa. Kemudian tadi Mas Febri juga masuk ke gimmicknya tepat waktu, itu salah satu sikap disiplin. Nah, untuk mencapai cita-cita kalian harus disiplin dan percaya diri. Begitu ya anak-anak ya? Ya, Pak. Nah, kita lanjut ke pembelajaran hari ini. Oh ya, jangan lupa nanti presensinya kalian mengisi di chat Gimit ini ya. Ya, Pak. Nggih, Pak. Nah, untuk pembelajaran hari ini, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, materinya tentang aktivitas hewan dan manusia dan ide pokok. Untuk tujuan pembelajarannya nanti video yang berisi aktivitas hewan dan manusia. Nah, nanti di situ kalian amati dengan sungguh-sungguh tentang organ gerak yang digunakan. Kemudian nanti setelah itu kalian mencari ide pokok. Kemudian secara berkelompok mencari pengertian ide pokok itu apa, caranya mencari ide pokok itu seperti apa. Begitu gambaran untuk pembelajaran hari ini. Nah, coba sekarang perhatikan video ini baik-baik. Bola-bola pendek para pemain Thailand. Belakang ada dicuri saja. Kita lihat sangat cepat apa yang terjadi dan
Ya, bagaimana tadi? Sudah menonton videonya ya? Sudah, Nah, Pak. sekarang jawab pertanyaan berikut ini. Nah, pertanyaannya masih ada kaitannya dengan video yang tadi. Coba untuk nomor 1, Mbak Erni, coba kira-kira tadi yang dilihat apa? Kegiatan aktivitas manusia tadi apa? Ayo, masih ingat? Alat geraknya ya Pak ya? Aktivitasnya dulu apa tadi? Aktivitasnya. Dulu. Ya, tadi itu apa? Ayo. Bola. Giring-giring. Iya, betul. Mas Febri tadi giring bola, ya bermain bola. Nah, Mbak Erni, kalau bermain bola itu apa alat gerak yang dipakai? Kaki, Pak. Kaki. Betul sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Erni. Ya, lanjut ke pertanyaan 2. Coba Mbak Rosita, tadi ada hewan apa saja yang ada di video? Ada singa, Pak. Singa, apalagi? Burung. Iya, burung. Ular, Pak, ular. Ular, betul. Mbak Erlin. Nah, macan, Pak, macan, Pak. Macan, iya, macan atau harimau ya. Apalagi? Kodok, Pak, kodok. Katak ya, ya kodok atau katak. Ada lagi tadi? Nah, burungnya tadi burung apa saja anak-anak? Yang ada di video. Kakak tua, ada burung elang. Nah, sekarang pertanyaannya coba dijawab Mas Hamim. Tadi untuk ada hewan harimau. Ya, harimau itu alat geraknya apa, Mas Hamim? Kaki, Pak. Punya Iya, 4 kaki. Untuk apa kaki harimau itu? Untuk mengejar mangsa Ya, berlarian. untuk berlari, untuk menerkam mangsa. Ya, Mas Herdi, coba jelaskan yang burung elang tadi, alat geraknya apa? Sayap, Pak. Sayap. Apalagi selain sayap, kalau burung elang? Kaki, Pak. Betul. Kaki untuk apa biasanya? Untuk mencengkram mangsanya, Pak. Betul, untuk mencengkram mangsanya. Ada lagi kegunaan kaki burung, untuk apa lagi? Ada yang lain yang bisa menjawab? Jalan-jalan, Pak. Jalan-jalan. Hinggap di pohon, Pak. Iya, betul. Hinggap atau bertengger di pohon. Coba Mbak Windy, coba manfaat dari alat gerak burung kakak tua untuk apa tadi? Alat geraknya sayap untuk terbang, Pak. Ya, sayap untuk terbang. Ada lagi? Kaki, paruhnya. Paruh untuk bergerak. Paruh untuk paruh itu tidak untuk bergerak ya, tapi untuk apa? Ayo. Makan. Nah, untuk makan atau untuk mengambil makanan. Itu ya. Sudah jelas anak-anak tadi untuk manfaat organ gerak hewan dan manusia? Jelas, Pak. Sudah, Pak. Jelas, Pak. Nah, kalau sudah jelas kita lanjut lagi. Nah, di sini anak-anak membaca. Nah, Bapak akan membacakan yang paragraf 1, nanti untuk paragraf berikutnya Bapak akan pilih secara acak untuk membacakan. Dengarkan baik-baik ya, Nak. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat,
berenang, dan sebagainya. Seperti contoh-contoh hewan yang ada pada video tadi itu. Ya kan, ada yang meloncat, contohnya katak. Katak pun juga bisa berenang. Menggunakan apa anak-anak? Katak berenang itu menggunakan apa? Kakinya, Pak. Kakinya, Ya, Pak. betul, menggunakan kaki. Nah, sekarang ke paragraf kedua. Coba dibacakan. Mbak Rosita, coba dibacakan untuk paragraf yang kedua. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mbak Rosita, sudah percaya diri, berani untuk membaca. Nah, anak-anak, untuk paragraf-paragraf berikutnya, silakan anak-anak nanti bisa baca di LKPD kalian. Ya, tadi sudah di-share melalui grup WA ya. Nah, tugasnya ini, ayo cari tahu. Coba nanti sambil dibaca ya, sambil dibaca. Nanti sambil cari tahu ini. Nah, sudah dibaca anak-anak? Yang di LKPD sudah dibaca? Sudah, Pak. Sudah. Nah, kalau sudah sekarang coba setelah membaca bacaan di atas, sebutkan macam-macam organ berdasarkan teks. Silahkan nanti ini jawabannya anak-anak tulis di lembar jawab atau di buku tugas kalian. Paham anak-anak? Paham? Paham, Pak. Sekarang kita lanjut lagi. Nah, teks yang berjudul organ gerak manusia dan hewan terdiri atas 5 paragraf. Masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat pengembang. Nah, pengertian ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal, di tengah, atau di akhir paragraf. Nah, perhatikan contoh berikut. Coba dibacakan. Tadi yang belum Mbak Ati ya, coba dibacakan. Ini Pak. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Iya. Ampun, Pak. Ya, terima kasih Mbak Ati. Tepuk tangan untuk Mbak Ati, sudah berani membaca. Nah, ide pokok paragrafnya itu tadi adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Jadi ide pokok dari paragraf yang tadi dibacakan oleh Mbak Ati tadi, ide pokoknya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak, dan lainnya merupakan kalimat pengembang. Jadi, bagaimana mencari ide pokok tadi? Nah, ide pokok itu berada pada kalimat utama, seperti yang tadi sudah dijelaskan di atas tadi. Nah, satu paragraf itu hanya terdiri dari satu ide pokok dan beberapa kalimat pengembang. Jadi ide pokok itu hanya ada satu di tiap paragrafnya. Jelas anak-anak sampai sini?
Nggih, Pak. Jelas, Pak. Sekarang kita, Pak. ya kalau sudah jelas, kita lanjut lagi. Nah, sekarang tugas kalian adalah menemukan ide pokok dan kalimat pengembang dari bacaan yang berjudul organ gerak manusia dan hewan. Nah, bacaannya ada pada LKPD masing-masing yang sudah di-share tadi. Silakan nanti dicari waktu mengerjakannya 10 menit dari sekarang. Silahkan dikerjakan. Bagaimana anak-anak, sudah selesai mengerjakan? Ada yang belum? Ayo, belum. Ya, waktunya tinggal 1 menit lagi ya. Iya, Pak. Ya, sudah selesai anak-anak? Sudah, Pak. Ya, sudah selesai. Bagus. Nah, kalau sudah selesai, sekarang kita lanjut lagi. Sekarang ayo menulis. Nah, kalau tadi anak-anak sudah bisa menemukan ide pokok paragraf, sekarang mengembangkan ide pokok paragraf. Jadi, ide-ide pokok ini dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Kalau tadi dari paragraf menjadi ide pokok. Sekarang dari ide pokok menjadi paragraf. Untuk ide pokoknya ini sudah Bapak tentukan. Ada organ gerak terdiri atas 2 macam. Ide pokok yang kedua, organ gerak banyak sekali fungsinya. Ide pokok yang ketiga, tanpa organ gerak manusia tidak dapat bergerak. Ini juga kalian nanti kerjakan atau tulis di buku tugas atau LKPD kalian. Jelas anak-anak? Sudah jelas tugasnya? Ya, ini juga dikerjakan. Jelas, Pak. Nah, ini dikerjakan 5 menit cukup ya. Tidak usah banyak-banyak paragrafnya, hanya bisa terdiri dari 4 kalimat tiap paragraf. Jangan banyak-banyak, jangan sampai. Kalau kebanyakan nanti lama waktunya, ya, sesuaikan dengan waktu yang diberikan. Kalau waktunya 5 menit, tidak usah banyak-banyak kalimatnya di tiap paragraf. Begitu ya Mas Hamim ya. Iya, Pak. Baik anak-anak, sekarang kalian berdiskusi dengan kelompok seperti yang sudah dibagi di pembagian kelompok melalui grup WA kelas ya. Kalian nanti tugasnya berkelompok berdiskusi tentang hal-hal berikut ini. Coba dibacakan apa yang harus didiskusikan. Coba Mas Herdi coba bacakan Mas Herdi. Pak, Coba dibacakan tugasnya. untuk yang didiskusikan, yang pertama pengertian ide pokok. Ya. Yang kedua, fungsi ide pokok. Betul. Dan yang ketiga, cara menentukan ide pokok, Pak. Betul, ya. Terima kasih Mas Herdi sudah mau membacakan. Nah, dari ketiga tugas ini, apakah sudah jelas atau mau ada yang ditanyakan? Jelas, Pak. Jelas ya. Nah, untuk pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok, kalian bisa mencari ini dari berbagai sumber. Bisa mencari di buku, bisa mencari di internet, dan lain-lain. Begitu ya. Nanti tugasnya secara berkelompok. Nah, nanti ditulis hasilnya. Hasil diskusinya ditulis di lembar kerja. Terus nanti juga dipresentasikan. Jangan lupa dibuat kesimpulan dari hasil diskusi. Silahkan dilaksanakan dari sekarang. Baik, sudah selesai anak-anak? Sudah, Pak. Sudah. Coba sekarang dibacakan hasil diskusinya Mas Herdi dan kelompoknya. Tadi apa itu ide pokok? Caranya mencarinya bagaimana? Atau kelompok Ide pokok gagasan yang menjadi. Ya, lanjut Mas Herdi. Dilanjutkan Mas Herdi. Dihidupkan dulu mikrofonnya. Ide pokok, ya Pak.
Ya. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar untuk mengembangkan sebuah paragraf. Ya. Cara menentukannya itu dengan kita membacanya per kalimat. Nah, nanti kita tentukan kalimat utamanya dulu. Setelah kalimat utamanya ditemukan, nanti baru kita tentukan ide pokoknya berdasarkan kalimat utama tadi. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Herdi. Ya, betul. Ya, apa yang tadi sudah disampaikan oleh kelompoknya Mas Herdi tadi. Nah, coba ini dijawab oleh Mbak Windy. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan tidak? Menyenangkan, Pak. Menyenangkan. Apa yang membuat menyenangkan? Berkumpul sama teman-teman walaupun di dunia maya. Apalagi yang membuat senang? Untuk pembelajaran hari ini menyenangkan itu kenapa? Alasannya apa? Nonton Karena video, bisa- Pak. Ya, betul. Menonton ada videonya ya. Biasanya kalau kita tatap muka langsung jarang sekali menggunakan video. Nah, sekarang karena daring ini ada videonya. Dan yang kedua, coba dijawab Mas Febri. Coba dijawab Mas Febri. Alat pergerakan manusia hewan, Pak. Betul, apalagi? Cari apa tadi? Cari apa saja? Ide pokok dalam teks. Ya. Terus apalagi? Yang menulis tadi membuat apa? Membuat apa, Pak, ya tadi, Pak, ya? Ayo, membuat apa? Coba dibaca. Dibaca. Dijawab Mbak Windy apa tadi? Membuat apa tadi? Yo, membuat apa? Yang nulis-nulis tadi, menulis apa tadi? Ide pokok. Iya, betul. Mengembangkan ide pokok paragraf. Nah, anak-anak, nanti kalian mengerjakan soal tes yang ada di Google Form. Nah, nanti linknya akan Pak Guru kirim melalui grup WA. Terus, untuk tugas yang menulis tadi, anak-anak ketik lagi di formnya, di form office lagi ya. Gitu ya, kalau ada yang kesulitan boleh nanti difotokan saja tugasnya, kemudian dikirim ke WA Japri ke Pak Guru. Atau mau mengisinya lagi di form office juga boleh. Begitu ya anak-anak ya, jelas ya? Pak. Ya. Nah, anak-anak ternyata untuk pembelajaran ini sudah selesai. Anak-anak, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, tetap menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi. Ya, kalau keluar rumah itu pakai apa? Mas? Masker, Pak. Ya, jangan lupa mencuci tangan juga pakai sabun ya, Nak ya. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Pak Guru mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Jika nanti ada yang perlu ditanyakan, nanti bisa bertanya melalui WA Group. Kita lanjutnya, nanti yang mau tanya-tanya bisa melalui WA Group ya. Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini, ditutup dengan doa dipimpin oleh Mbak Windy. Ayo Mbak Windy dipimpin untuk berdoa. Ayo teman-teman, kita berdoa bersama menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Mbak Windy. Sama Pak. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.